Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا يا رب العالمين. Nah, tentu saja jamaah masjid baik usaha binar mas semoga semoga jelas Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat kita semuanya. Baik, kita masuk pada ucapan beliau. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babun fi dawa'i riya'i wa tariqati mu'alajati al-qalbi fihi, yaitu bab terkait obat riya dan cara mengobati hati ketika dia itu sedang riya. Jadi seolah-olah ini ada dua hal, sebelum kita riya dan ketika sedang riya. Nah, insya Allah nanti akan ada obatnya semuanya. Dan kalau kita ngikutin gaya susun cara berpikirnya Ibnu Qudamah, kita akan tahu selalu beliau itu menjelaskan kepada kita sebabnya. Nah, mungkin karena didasarkan pada sebuah kaidah fikih, idza dhahara sabab batal al-ajab. Kalau kita tahu sebabnya ya kita bakal keheran-heranan. Maksudnya segala sesuatu itu jadi oh gitu toh, oh ternyata cuma gitu. Nah, seperti kalau kita tahu trik sulap yang tidak sihir ya, yang benar-benar trik, setelah tahu cuma kayak gitu toh. Nah, sehingga nanti kalau kita tahu sebab-sebab kenapa seseorang riya, insya Allah kalau ada di diri kita, menghilangkannya akan lebih mudah. Naam, qad arafta anna riya muhbitun lil a'mal. Jadi kata Ibnu Qudamah, kamu udah tahu nih bahwa riya itu mampu meleburkan amal. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Amal sesuatu yang gaib yang nggak bisa dilebur dengan api, ternyata bisa dilebur oleh sesuatu yang namanya riya. Wa sababun limaktillahi ta'ala, dan sebab mendatangkan murka Allah. Harusnya dua hal ini membuat kita sangat merinding untuk tidak memiliki sifat riya. Nah, wa annahu minal muhlikat, dan ini termasuk amalan-amalan dosa yang dapat membinasakan. Masya Allah. Wa min hadha hali atau min hadha halhu fajadirun bitashmiri an saqil jaddi fi izalatihi. Karena sebab ini maka haruslah kita bekerja keras, memeras keringat semaksimal mungkin untuk menghilangkan riya gara-gara tiga hal ini. Wa fi mu'alajatihi maqaman, dalam cara mengobatinya itu ada dua cara. Ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama, fi qal'i uruqihi wa usulihi, yaitu mencabut dasar sampai akar-akarnya. Jadi kalau usul itu akar tunggak, kalau uruk itu akar-akar selain akar tunggak namanya akar serabut. Jadi ini kalau tolong dilalat akar serabut. Nah, ini harus qal'i, harus cabut. Allati minha insya'ahu, yang mana dari keduanya itu munculan tunas, terus dahan, ranting, apalah. Wasani, tapi
memang rumput kalau dicabut itu nggak nunggu lagi, insya Allah. Kalau nunggu lagi berarti dari yang lain. Wasani yang kedua fi daf'i ma yahduru atau ma yakhturu afan minhu fil hal. Yang kedua adalah menolak rasa riya ketika dia muncul ketika kita beribadah. Jadi pas muncul langsung ditolak. Nah, gimana caranya nanti insya Allah akan diajari oleh Ibnu Qudamah. Nah, al-maqamul awal, adapun yang pertama, berarti ini sebelum kita beramal ibadah, sebelum riya itu muncul. I'lam anna asla riya hubbul jahi wal manzilati wa idza fasala raja'a ila thalathati usul. Ketahuilah bahwa riya itu hakikatnya adalah cinta terhadap kedudukan. Nah, jika memang itu sudah benar-benar tertancap, sudah benar-benar kelihatan banget, maka semuanya itu akan kembali ke tiga hal. Ini nanti kita akan lihat didasarkan pada hadis Nabi. Jadi kenapa orang riya? Karena tiga hal ini. Wa yahubbu ladzatul hamd. Pertama, dia memang suka dipuji. Nah, dia merasakan betapa nikmatnya dipuji. Anak-anak kecil kalau dipuji, masya Allah, kena bombongan istilah kita, itu yang aneh-aneh pun mau dilakukan. Wal firaru min alami azam, lari dari betapa pedihnya ketika dihina. Nah, wa tam'u fi ma fi aidin nas, dan dia sangat tamak terhadap apa-apa yang ada pada orang lain. Nah, jadi karena tiga hal. Baik, wa yushhidu lidzalika ma fi sahihain, untuk membuktikan itu sebagai syahidnya, dalil bahwa teorinya beliau ini benar, yaitu yang ada pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis muttafaq alaih, dari hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini sahabat dari Yaman, sepuh, senangnya ibadah, dihormati oleh orang-orang karena ya nggak tahu sisi takwanya. Panjang cerita, nanti bisa jadi lihat sendiri di Google. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang gaya redaksi para sahabat itu, kalau sesuatu itu hal yang buruk, maka akan dimunculkan model ini, seorang laki-laki. Dan kemungkinan Abu Musa juga kenal. Nah, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatilu syaja'atan. Ya Rasulullah, gimana pendapatmu tentang orang yang berperang karena sifat berani, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena melindungi harga dirinya, atau melindungi martabatnya, wa yuqatilu riya'an, dan berperang karena riya. Fa ayyu dzalika fisabilillah, maka dari tiga ini mana yang masuk fisabilillah, masuk di berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena lazimnya orang itu ya di zaman jahiliyah cuma tiga ini. Di zaman jahiliyah orang perang itu ya karena tiga ini, nggak ada yang lain. Nah, ketika suku lain nyerang, terus dia nggak pengen dihinakan, atau hal yang lain. Tapi faqala, maka Rasulullah pun bersabda, ya kayak Rasulullah itu nggak maki-maki ya. Ini langsung disebutkan yang fisabilillah itu apa. Ini kan harusnya kan sumber celaan ini. Ini kalau nanya ke anak ya habis ini. Maka mau tercela ini masya Allah. Kalau Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullah al-'ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ini, konteks ini bisa kita libatkan bahwa ini gak hanya berperang. Segala hal itu yang kita lakukan harusnya tujuannya adalah agar kalimat Allah itu tinggi. Gak boleh ada yang sama. Nah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur paling tinggi dan gak ada yang lebih tinggi, yang sama aja gak ada. Nah, gak boleh kompromi masalah ini. Allah ta'ala fama'na qawlihi yuqatilu syaja'atan, maksud dari orang ini berperang karena sifat beraninya, liyudhkara wa yuhmad, agar dia selalu disebut-sebut dan dipuji-puji. Karena pemberani di mana-mana, kalau orang berani itu
walaupun pada hal yang buruk itu selalu mendatangkan ujian. Nah, tapi ada yang semisalnya. Wa makna qawlihi yuqatilu hamiyatan ay ya'nafu ayyukhar aw yudham. Adapun maksud dari berperang karena hamiyah, nah, melindungi harga dirinya dan sebagainya, karena dia tidak ingin untuk dikalahkan dan dicela, nggak ingin hina, nggak ingin hina. Dulu bangsa Arab itu sangat menjaga harga dirinya. Dulu mungkin pernah tak ceritakan ya. Jadi ada marga bangsa Arab itu namanya Anfun Naqah. Nah, atau hidungnya ontak. Jadi nama marga Anfun Naqah. Di kita juga marganya unik-unik. Mohon maaf, ada marga kan batu bara gitu. Saya nggak bermaksud untuk ini, tapi marganya unik-unik. Nah, dulu ada marga itu namanya Anfun Naqah, artinya hidung ontak. Dan itu marga kaum rendahan. Orang itu ketika ditanya siapa namamu, dia bisa jawab lantang. Ketika ditanya apa margamu, dia terus berbisik Anfun Naqah, nggak bisa lantang. Nah, sampai sebegitunya. Nah, masalah saya punya banyak cerita masalah marga-marga ini. Ya, masalahnya sampai sebegitunya. Wa makna yuqatilu riya'an, dan maksud dari berperang karena riya, ayyaliyara makanahu, biar orang tahu kedudukannya. Wal hadza huwa ladzatul jahi wal manzilati fil qulub, dan ini adalah betapa enaknya kedudukan dalam hati orang lain. Masya Allah. Tapi untuk tidak riya itu susah sekali. Tentu kita pernah dengar kisahnya Ibnu Mubarak yang dari ras Turki yang turunan Cina itu gitu. Ibnu Mubarak itu jadi pernah perang dengan lawan Romawi. Ketika perang tanding itu ada jagoan Romawi yang datang itu dihajar sama jagoan dari umat Islam. Tapi dari umat Islam kalah, meninggal, datang lagi, meninggal lagi, datang lagi, meninggal sampai 6 kali, sampai nggak ada yang berani maju, dan itu 1 jam. Si Romawi ini sampai berjalan di barisan tentara umat Islam sambil berkata, ayo siapa yang berani, sampai sebegitunya. Ini kalau mental perang itu kan kayak mental keroyokan, Pak. Kalau satu ya down semua nih, kalau satu kan down semua. Maka saat itu Ibnu Mubarak yang ada di barisan tengah tiba-tiba langsung memakai sebuahnya terus ditutup jadi kayak cadar gitu untuk mukanya. Terus dia pesan sama temannya, nanti kalau aku mati tolong ya. Dia mulai ngasih wasiat, keluargaku ini mulai nitip-nitip gitu. Terus tanding ke sana kan memang badan-badan Ibnu Mubarak itu pahanya maaf betisnya itu nggak ada bulunya, Bang. Jadi kalau misalnya jenengan ada yang nggak ada bulunya itu alhamdulillah sama kayak Ibnu Mubarak. Mudah-mudahan kemuliaannya juga sama. Nah itu maju, Masya Allah, adu pedang itu sampai 1 jam itu. Adu pedang sampai 1 jam. Padahal kan nggak masuk akal gitu. Kalau adu pedang itu kalau tergores sedikit kan darah keluar itu kan jadi lemah. Nah ternyata itu debu sampai terbang itu benar-benar nggak kelihatan, cuma kelihatan pedang. Dikisahkan tuh kayaknya di Ainanah Numun Akhlaqis Salaf itu dikisahkan juga. Tapi itu kan saduran ya, nukilan di mana-mana ada. Sehingga cerita setelah 1 jam namanya tersungkur. Gantian dia nantangin keluar sampai 6 jagoan Romawi. Setelah itu nggak ada yang boleh maju, baru perang besar-besaran. Itu kan kepahlawanan tingkat tinggi itu. Untuk riak-riaan mantep. Nah terus beliau datang setelah perang tanding itu datang ke temannya. Nah kamu jangan cerita ke siapa-siapa, kalau kamu berani cerita ke siapa-siapa sampai diancam. Dia saking menjaga hatinya sampai diancam benar-benar. Ya tapi qadarullah, yang meninggal dulu Ibnu Mubarak dulu. Ibnu Mubarak meninggal, terus temannya tadi cerita-cerita. Dulu yang dulu itu Ibnu Mubarak. Akhirnya ceritanya sampai ke kita, ternyata Allah ingin mengenalkan cerita tersebut. Lanjut lagi, waqad la yashtahi al-insan wal hamd. Bisa jadi orang tuh nggak tertarik dengan pujian. Saya punya ustaz tuh wali sekali, Syekh Nasir Al-Qarni, nggak tertarik pujian. Puji apapun kita tanya tips belajarnya, ya dijawab, kalau dipuji nggak pernah suka. Walakin tahu yahdar minadzam, tapi dia sangat hati-hati untuk bicara. Dia juga ngomong, tapi kalau mencela aku ya, wah itu ya bakalan cerita. Kal jabbar baina syuja'an. Nah, kal jabbar baina syuja'an,
seperti pengecut di antara orang-orang pemberani. Seperti orang pengecut di antara orang-orang pemberani. Misalnya kayak lompat yang paling mudah itu ketika mau di kolam renang itu loh, ada papanya itu kan biasanya pada takut ya. Semua pada berani, dia nggak berani sendiri. Nggak mungkin dia terus nggak jadi lompat, nanti bakal jadi bahan ledek-ledekan. Mau nggak mau harus lompat. Fa innahu yathbutu wa yafir li alla yudam. Sungguhnya dia itu berani untuk tetap melawan musuh, dan tidak lari agar dia tidak dicela. Jadi dia nggak mengharapkan ujian agar tidak dicela aja. Waqad yufti al-insanu bighairi ilmin hadara min ad-dami bil jahl. Dan terkadang seseorang itu berfatwa, bayangkan ya, ajra'ukum al-fatwa ajra'ukum al-nar, kata Rasulullah. Orang yang tergesa-gesa berfatwa berarti dia tergesa-gesa pengen masuk neraka. Ada orang yang berfatwa tanpa ilmu, dan ilmu ini jelas ancamannya neraka, karena dia khawatir untuk dicela sebab dia itu bodoh. Nah, apalagi kalau acara live di TV itu apa, tiba-tiba datang penanya yang pertanyaannya itu rumit bener itu, Masya Allah. Misalnya harus menggunakan beberapa unsur ilmu, misalnya ya usul fikih masuk kayak fikih. Dia tahu saya kayaknya pernah belajar tapi kok lupa ya. Wah, daripada malu-maluin, bismillah aja baca padanya, biar nggak disebut dusta, biar nggak disebut bodoh. Dan saya nggak mencela semua ada di TV seperti itu, enggak, tapi di TV itu setahu anak itu nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Seolah-olah itu gelar belakangnya itu innahu ala kulli syai'in qadir. Karena gitu, sebenarnya dia mampu segala hal itu mampu, Masya Allah. Fahadil umuru, kalau teman saya lebih pintar lagi kalau bahas materi itu nggak pernah materi fikih. Takut nggak bisa jawab materinya kayak gini nih, kayak mungkin. Fahadil umuru thalathatu allati tuharriku bil hayat. Maka tiga hal ini ada yang menggerakkan orang untuk riya. Tiga hal ini, nggak ada yang lain. Wa ilajuhu, panjang banget, mudah-mudahan selesai. Dan obatnya annal insana innama yaksidu asyai'a wa yarghabu fihi idza dhanna annahu khairun lahu wa nafi'. Sungguhnya orang-orang itu menghendaki sesuatu dan menyukainya karena dia mengira bahwa sesuatu itu ada kebaikan dan ada manfaatnya. Mengira begitu. Ya kita nggak mungkin lah melakukan sesuatu yang kita ngerasa nggak ada kebaikan, nggak ada manfaatnya. Betapa banyak orang yang menjalani sebuah usaha yang dia nggak suka dengan usaha itu karena dia mengira usaha ini tuh menghasilkan uang. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah uang. Kayak orang-orang yang baru awal-awal ternak cupang, upi, udah dia nggak suka keindahan kayak gitu tuh. Oh, duitnya banyak ya, nyoba-nyoba. Nah, karena dia merasa ada manfaatnya. Imma fil hal awil ma'al. Entah itu langsung dirasakan seketika atau nanti. Nah, fa in alima annahu ladhidun fil hal darun fil ma'al. Kalau dia tahu bahwa ini itu nikmat saat itu, maka biasanya itu dia itu bahaya di kemudian hari. Mungkin ini bisa dipakaikan kaidah. Saya dulu punya teman hidup susah, makan susah, tiba-tiba Allah bukakan rezeki untuknya, puas banget. Nah, sehingga dia dulu kalau nyium bebek goreng itu ya cuman begitu punya duit tiap malam pengakuannya makan bebek goreng sampai habis jam keluar warung tuh kayak ini ya, sampai dia cerita sampai terus kena penyakit macam-macam berhenti. Nah, biasanya bukan yang coba ini, biasanya yang enak saat itu di kemudian hari itu menyengsara. Aneh, mohon maaf kalau ada yang sering bebek goreng. Enggak, saya juga pecinta bebek goreng kok sampai sekarang. Nah, sahula alaihi ijtinabuhu wa qata'a anhu ar-rabbah. Kalau dia tahu itu, maka dia akan mudah untuk menghindarinya dan dia akan memutus keinginan itu. Nah, kalau dia tahu bahwa itu ada mabaratnya di kemudian hari.
Kaman ya'lam, alhamdulillah ini ngasih contohnya bukan bagi goreng, Pak. Kaman ya'lam andal asal ladidun. Sebagaimana orang tahu bahwa madu itu manis, enak. Walakin idza bana anna fihi summan, tapi jika dia tahu bahwa di dalamnya sudah dimasukkan racun, ini cara bunuh orang zaman dulu. Jadi dikasih madu tapi kasih racun sedikit. Jadi badannya melemah sedikit-sedikit. Nah, kalau nonton film ya apa ya? Semacam kayak sinetron zaman dulu itu Pak. Nah, itu nggak tahu film-film kerajaan itu katanya kayak gini. A'radu anhu, maka dia akan berlepas diri dari madu itu yang bisa bercampur dengan racun. Fakadzalika tariqu hadhihi ar-rabbah. Maka demikian juga cara keinginan ini, anta'lama ma fiha minal madarrah. Yaitu kamu harus tahu betapa keinginan pengen dilihat orang itu ada madaratnya. Fa innal insana ma ta'arafa madarat ar-riya'i wa ma yafutuhu min salahi qalbihi wa min al-manzilati fil akhirah wa ma yata'arradu lahu min al-'adzabi wal maqti wal khizyi hadza ma'a ma yata'arradu lahu fid dunya min tashattutil hammi bisababi mulahadati qulubil khalqi fa inna ridwan nasi ghayatun atudrak. Masyaallah, jawabannya ada di sini. Nah, karena orang itu kalau tahu betapa riya itu sangat bahaya dan itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan hatinya, terus kemudian akan menghilangkan kedudukannya besok di akhirat, dan kemudian dia akan mendatangkan azab dari sisi Allah SWT, murka dari Allah SWT, kesedihan yang menyengsarakan, kesedihan yang panjang, dan ini semuanya didapatkan dan apapun dan segala hal yang akan dia dapatkan di dunia, kesengsaraan di dunia, dari tekadnya yang jadi bercerai-berai. Jadi orang kalau riya itu memang tekadnya jadi bercerai-berai, dia nggak bisa mendapatkan cita-citanya dengan maksimal. Nah, gara-gara apa? Dia selalu fokus untuk memperhatikan hati orang-orang. Kalau nggak salah Ibnu Sirin itu pernah ngomong, asyadun nasi adaban man tatabba'a kalaman nasi'an. Orang yang paling tersiksa hidupnya adalah orang yang selalu fokus memperhatikan ucapan orang lain terhadapnya. Si Fulan ngomong apa ya? Si Fulan ngomong apa ya? Biasanya itu dia menderita sekali. Nah, kayaknya dulu saya pernah kayak gitu tuh, sampai akhirnya cuek. Nah, tapi fa inna ridwan nasi ghayatun la tudrak. Karena keridhaan manusia itu adalah sebuah tujuan yang bisa dicapai. Wa ridwallahi ghayatun la tudrak, ini potongan bait syair. Dan ridha Allah itu adalah sebuah tujuan yang nggak boleh ditinggalkan. Fa'adrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Maka kejarlah yang nggak boleh ditinggalkan, yaitu pengen menggapai ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, dan tinggalkan yang nggak bisa dikejar, yaitu keridhaan manusia. Orang suka sama kita itu sebuah tujuan yang fata morgana, nggak mungkin bisa dicapai. Fakullu ma yurda bihi fariqun yuskhatu bihi fariqun. Kalau orang suka kepada kita karena kita punya sifat yang ini, maka orang lain akan nggak suka kita punya sifat ini. Bahkan kita punya sifat dermawan itu ada yang nggak suka, itu ada yang nggak suka. Mungkin sampai nasihatin kita, juru ngomong sampai cakui, malah ada sampai kayak gitu. Nah, ada yang tidak suka, udah nggak usah memberikan begitu akhirnya. Wa man talaba ridhahum fi sukhtillahi sakhitallahu alaihi wa askhatahu alaihi. Dan barang siapa yang mencari keridhaan orang-orang dengan cara membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang itu akan Allah bikin murka sama dia. Nah, ini kalau nggak salah potongan apa itu intisari hadis, cuman hadisnya saya kok lupa ya. Nah, summa ayu ghardin lahu fi madhihim wa ithari dzamillahi lahu li ajli madhihim. Sekarang tujuan apa lagi kalau pengen mendapatkan pujian mereka dengan mengesampingkan celaan Allah terhadapnya karena pengen dapat pujian mereka? Wala yazidu madhum rizqa wala ajala. Ini dalam sekali ya. Dan pujian mereka itu nggak bakal menambahkan kita itu rezekinya jadi makin banyak, nah terus ajarnya jadi nambah misalnya. Wala yang fa'u yauma faqrihi wa faqatihi.
Nah, dan nggak ada manfaatnya itu, di mana dia itu ketika pas fakir terus nggak punya apa-apa, terus orang-orang itu akan datang menolongnya gara-gara dulu pernah muji. Enggak. Wa kadzalika dzamuhum lam yahtamilu. Afan salah. Wa kadzalika dzamuhum lima yuhdar minhu. Demikian juga celaan mereka. Kenapa harus dikhawatirkan? Kenapa harus khawatir dengan celaan orang? Wala yadurru dzamuhum syai'an wala yaj'alu ajalahu. Dan celaan mereka itu nggak bakal membuat bahaya kamu setelah kita ya, nggak bakal membuat bahaya kita sedikit pun, dan tidak akan mendatangkan ajal kita. Masa kita dicela-cela tiba-tiba kita mati? Kan tidak. Wala yu'akharu rizquhu, dan celaan mereka itu nggak bakal menjadikan rezeki kita itu jadi telat. Enggak. Jadi hidup kita kan intinya ini kan Bang ya. Nah, ajalnya lambat-lambat, terus rezekinya banyak-banyak. Fa innal ibada kullahum ajizatun, karena semua hamba itu semuanya itu lemah. Nah, semuanya itu lemah. La yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Mereka enggak memiliki untuk diri mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri sebuah madarat maupun manfaat, enggak bisa. Nah, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Ini betul apa ya? Saya pernah dengar ya. Dan mereka tidak memiliki kematian, demikian juga kehidupan, demikian juga hari kebangkitan. Mereka nggak punya itu semua. Yang punya itu cuma Allah SWT. Lalu kenapa kita beramal untuk mereka? Seolah-olah Ibnu Qudamah pengen ngomong gitu. Fa idza qarrara hadza fi nafsihi fatarat rawdatuhu firriya. Jika ini memang terpatri dalam hati mereka, dalam hati kita, maka keinginan dalam riya itu menjadi futur, menjadi malas, udah buat apa ya, jadi kayak gitu. Wa aqbala 'ala Allah ta'ala bi qalbihi, dan dia akan menghadap pada Allah dengan hatinya. Masyaallah. Fa innal 'aqila la yadhurru fi ma yadhurru wa yaqillu naf'uhu, karena orang yang berakal itu tidak menghendaki sesuatu yang berbahaya dan manfaatnya itu sedikit. Nah, kalau kita tahu ini berbahaya, masa kita mau itu? Enggak. Kalau itu manfaatnya sedikit, kita juga tidak mau. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait masalah tamak yang ada di orang-orang, dan ini inti dari Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai sini yang bisa tak bacakan buat panjenengan semua. Tapi bihadzal qadri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.